Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yulifah NIM 186330 dan teman saya Nidatul Syarifah 186368 dan Lustika Ayu Putri Ramadana 186381 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulosa Cairan Rumen Sapi untuk Hidrolisis Biomasa. Next. Pertama, saya akan jelaskan dulu enzim selulosa. Enzim selulosa di sini merupakan sistem enzim yang terdiri atas 3 tipe enzim utama, yaitu endo-beta-glukonase, exo-beta-glukonase, dan beta-glukosidase. Enzim di sini itu berfungsi mendegradasi selulosa dan melepaskan gula reduksi seperti selobiosa dan glukosa sebagai produk akhirnya. Hidrolisis di sini itu merupakan tahap yang penting dalam proses bikonvensi biomasa menjadi bioetanol. Proses ini terjadi untuk degradasi selulosa menjadi gula yang lebih sederhana, baik berupa selebiosa maupun glukosa dengan bantuan katalis. Hidrolisis enzimatik dengan enzim selulosa di sini itu berfungsi sebagai katalis yang akan menjanjikan proses yang lebih ramah lingkungan dan kondisi operasi yang lebih lunak seperti suhu rendah dan pH netral, serta berpotensi untuk memberikan hasil yang lebih tinggi dan efektif jika dibandingkan katalis asam. Next. Di sini kita menggunakan sampel rumen sapi, di mana sapi itu merupakan salah satu hewan yang tinggi yang mampu melakukan aktivitas hidrolisis selulosa secara tidak langsung. Perut pertama sapi yang menyusun bagian rumen itu banyak terdapat mikroorganisme yang menghasilkan selulosa dan mampu memecah selulosa. Aktivitas enzim selulosa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti suhu, pH, zat penghambat atau aktivator, kadar substrat, dan jenis substrat. Aktivitas enzim selulase akan berjalan optimum pada kondisi optimum dan diperoleh juga suhu produk glukosa yang maksimal, sehingga akan dihasilkan bioetanol yang maksimal pada proses selanjutnya dari hidrolisis selulosa biomasa. Di sini metodologi percobaannya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu spektrofotometer UV vis, magnetic stirrer, mikrosentrifug, pompa vakum, kompor listrik, Erlenmeyer, pH meter, gelas ukur, neraca analitik, gelas beker, kantong selopan, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu cairan lumen sapi, kalium natrium tatrat, amonia sulfat kristal, natrium karbonat, asam asetat, natrium sulfat, natrium asetat, cupri sulfat pentahidrat, karboksimetil selulosa, amonium molibdat, natrium asenat, heptahidrat, kertas Whatman, glukosa, sel sulfat heptahidrat, barium hidroksida, heksahidrat, H2SO4, kertas lakmus, jerami padi, bagas tebu, sekam padi, kertas, dan tongkol jagung. Selanjutnya, cara kerja percobaan. Tahap kerja percobaan di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Rustika Ayu. Ya, pada tahapan kerja terdiri dari isolasi enzim selulase, pemurnian enzim, karakterisasi enzim, penentuan kadar protein, uji hidrolisis pada biomasa. Pada tahapan kerja pertama, yakni isolasi enzim selulase, diawali dengan menyiapkan 100 ml sampel cairan rumen sapi jantan, kemudian didialisis selama 10 jam di dalam larutan buffer asetat 0,05 molar. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3.400 rpm selama 30 menit dan dipisahkan hasil sentrifugasi antara endapan dan supernatannya. Selanjutnya, pemurnian enzim. Pada pemurnian enzim diawali dengan amonium sulfat
ditimbang sesuai dengan fraksi 40%. Setelah itu dimasukkan ke dalam supernatan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan magnetic stirrer secara perlahan dan diberi tempat yang sekelilingnya direndam dengan es. Kemudian dipindah ke dalam tabung reaksi dan dibiarkan campuran dalam keadaan dingin selama 1 malam. Setelah itu disentrifugasi hingga diperoleh endapan yakni sebesar 40%. Kemudian dilarutkan dalam buffer asetat 0,5 molar pada pH 5,5 dan kemudian didialisis. Setelah itu, kantong selopan direbus dahulu selama 30 menit dalam aquades. Kemudian diikat salah satu ujung dengan benang dan diisi dengan larutan enzim. Kemudian diikat ujung selopan yang lain dengan hati-hati untuk menghindari penggelembungan. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi larutan buffer 0,005 molar pada pH 5,5. Kemudian diaduk buffer dengan magnetic stirrer dan diganti setiap 2 jam sekali. Setelah itu diuji kandungan amonium sulfat dalam dialisat dengan tambahan Ba2+ hingga tidak terbentuk endapan putih BaSO4. Hasil yang dianalisis akan diperoleh larutan enzim dengan tingkat kejenuhan tertentu. Selanjutnya, karakterisasi enzim dengan variabel pH maksimum. Diawali dengan direaksikan enzim pada berbagai pH, mulai dari pH 4 sampai dengan pH 6. Selang 2 pH dengan substrat CMC dalam buffer asetat 0,5 molar. Kemudian diinkubasi pada suhu 39 derajat Celcius selama 45 menit. Setelah itu, karakterisasi enzim dengan variabel suhu maksimum. Diawali dengan direaksikan enzim pada suhu inkubasi mulai 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, dan 51 menit dengan substrat CMC dalam buffer asetat 0,05 molar dengan pH optimum dari penelitian sebelumnya. Kemudian diinkubasi pada 45 menit. Setelah itu, karakterisasi enzim dengan variabel waktu inkubasi maksimum. Diawali dengan direaksikan enzim pada berbagai waktu inkubasi, yakni 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 menit. Selang 10 menit dengan substrat CMC dalam buffer asetat 0,05 molar. Selanjutnya, penentuan kadar protein. Diawali dengan sebanyak 0,1 mili larutan enzim, ditambahkan 3 mili reagen Lawrence dan diaduk. Setelah itu dididihkan selama 20 menit pada suhu kamar. Kemudian ditambahkan 0,3 mili larutan folin dengan cepat. Kemudian didiamkan larutan selama 45 menit pada suhu kamar sambil sesekali digojok atau dikocok. Kemudian ditentukan absorbensinya pada 640 nanometer sebagai larutan standar, digunakan BSA atau bovine serum albumin dengan berbagai konsentrasi. Pengukuran konsentrasi protein digunakan untuk mengetahui aktivitas spesifik merupakan jumlah unit aktivitas per miligram protein. Kemudian uji hidrolisis substrat selulosa dari jerami padi, bagas tebu, sekam padi, kertas, dan tongkol jagung dengan enzim selulase. Biomasa dikeringkan pada sinar matahari, kemudian dihaluskan dan dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 0,05 gram, kemudian ditambahkan dengan enzim 0,1 mili dan 4,9 mili buffer asetat 0,05 molar pada kondisi optimum yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Kemudian glukosa yang terbentuk diuji dengan metode Nelson-Somogyi dan dilanjutkan proses selanjutnya untuk dijadikan bioetanol. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nidatul Syarifah. Lalu ada hasil dan pembahasan pada isolasi enzim selulase.
Jadi proses isolasi enzim ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama itu ada pengambilan enzim selulase dari rumen sapi, lalu ada dialisis tahap 1, lalu ada sentrifugasi tahap 1. Kemudian ada pemurnian enzim. Tahap pertama ada sentrifugasi tahap 2 dan tahap kedua ada dialisis tahap 2. Lalu ada karakterisasi enzim dengan variabel pH maksimum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jadi penentuan pH optimum ini didasarkan pada nilai absorbansi pada uji UV-VIS. Absorbansi yang tinggi sebagai tanda bahwa larutan yang diuji mempunyai kadar glukosa yang tinggi. pH optimum ini merupakan pH yang digunakan enzim dalam proses hidrolisis. Sehingga didapatkan kinerja spesifik optimum enzim selulosa cairan rumen sapi dalam menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, semakin tinggi pH maka semakin tinggi aktivitas enzim dalam proses hidrolisis. Namun dari grafik juga dapat dilihat bahwa kinerja enzim memiliki pH batas optimum kenaikan. Jadi aktivitas spesifik enzim ini memiliki pH optimum pada pH 5,4, di mana pada pH ini enzim selulosa memiliki aktivitas enzim sebesar 311,64 mikromol per mili dan aktivitas spesifik enzimnya sebesar 11,06 mikromol per miligram. Lalu ada karakterisasi enzim dengan variabel pH maksimum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jadi enzim selulosa ini memiliki suhu optimum pada suhu 39 derajat Celcius. Suhu ini diukur pada pH optimum yaitu 5,4 dan aktivitas enzim itu tidak dapat bekerja secara optimum pada suhu yang rendah dan suhu yang paling tertinggi. Jadi aktivitas enzim ini pada suhu 39 derajat Celcius itu sebesar 306,35 mikromol per mili dan aktivitas enzim spesifik enzim itu sebesar 10,87 mikromol per miligram. Lalu ada karakterisasi enzim dengan variabel waktu inkubasi maksimum. Berdasarkan hasil yang telah didapat, semakin lama waktu inkubasi yang digunakan dalam proses hidrolisis, maka semakin tinggi pula aktivitas enzim selulasa. Namun, dari grafik juga dapat dilihat bahwa kinerja enzim memiliki batas waktu optimum kenaikan dalam hidrolisis selulosa. Dan pada penelitian ini, waktu inkubasi terbaik adalah berada pada menit 60 menit. Jadi enzim selulosa ini memiliki aktivitas sebesar 292,90 mikromol per mili dan aktivitas spesifik enzimnya sebesar 30,39 mikromol per miligram. Lalu ada uji hidrolisis pada biomasa. Jadi biomasa yang digunakan itu ada 5. Jerami padi, bagas tebu, sekam padi, kertas, dan tongkol jagung. Nah, aplikasi dari enzim selulosa yang diperoleh dari proses isolasi dan karakterisasi sebelumnya itu digunakan untuk hidrolisis biomasa yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioetanol. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, kadar glukosa tertinggi itu terdapat pada substrat tongkol jagung dengan nilai kadar glukosa sebesar 230,77 mg per mililiter. Jadi dapat diketahui bahwa tongkol jagung ini merupakan bahan baku terbaik dalam pembuatan bioetanol. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fitri Yunifah. Jadi berdasarkan percobaan didapat disimpulkan
bahwa proses isolasi di sini enzim selulosa cairan rumen sapi yaitu pertama pengambilan enzim selulosa dari rumen sapi, lalu dianalisis tahap 1 dan disentrifugasi tahap 2. Selanjutnya di pemurnian enzim dan dilanjutkan sentrifugasi tahap 2 dan dialisis tahap 2. Sedangkan yang karakterisasi untuk pH didapatkan variabel pH-nya diperoleh pada pH 5,4 dengan aktivitas enzim 311,64 mikromol per mili dan aktivitas spesifik enzimnya 11,06 mikromol per mili. Untuk variabel suhunya pada suhu 39 derajat Celcius dengan aktivitas enzim 306,35 mikromol per mili dan aktivitas spesifik enzimnya 10,87 mikromol per miligram. Untuk yang variabel waktu inkubasinya, pada waktu inkubasi 60 menit dengan aktivitas enzim 292,90 mikromol per mili dan aktivitas spesifik enzimnya 10,39 mikromol per miligram. Selanjutnya untuk yang hasil uji hidrolisis itu, pada biomasa jerami diperoleh kadar glukosa 207,25 mg per mili dan kadar glukosa pada bagas tebu didapatkan 193,64 mg per mili dan kadar glukosa pada sekam padi 202,96 mg per mili dan kadar glukosa pada kertas 197,63 mg per mili serta kadar glukosa pada tongkol jagung didapatkan 230,77 mg per mili. Sekian presentasi isolasi dan karakterisasi enzim selulosa cairan rumen sapi untuk hidrolisis biomasa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.